Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, semoga sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar tematik 4 muatan ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang bagaimana sih proses penyaluran tenaga listrik. Ya, selamat belajar. Nah, kalian lihat di sini Ibu punya contoh gambar apa? Ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik tenaga air. Ya, ini adalah ilustrasinya. Globalisasi kita sekarang seperti yang dibahas pada materi IPS kemarin, kita hidup di era globalisasi. Nah, globalisasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Nah, contoh dari pembangkit listrik adalah salah satunya pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air. Kita di sini akan membahas bagaimana sih cara atau bagaimana dapat terbentuknya atau dihasilkannya energi listrik tersebut. Di sini sudah ada ilustrasi kembali bagaimana cara kerja atau proses menghasilkan listrik pada PLTA tersebut. Nah, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi air yang mengalir. Perlu kalian ketahui, perlu kalian ingat bahwa PLTA itu dapat terjadi atau dapat digunakan pada aliran air yang arusnya deras. Tidak bisa PLTA menggunakan aliran air yang airnya tenang. Ya, karena nantinya arus air tersebut akan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Nanti kita akan bahas bagaimana prosesnya. Jadi, pada PLTA itu terdapat banyak perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi pada turbin yaitu yang arus air menggerakkan turbin, arus air yang kencang akan menggerakkan turbin. Maka terjadi perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Energi potensialnya itu adalah energi yang terdapat pada arus air tersebut yang akan menggerakkan turbin. Nah, setelah itu pada turbin, nanti gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik dalam satu alat yang disebut dengan generator. Jadi dua alat utama atau dua komponen utama yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga air adalah turbin dan generator. Turbin itu bentuknya seperti kincir angin ya nak ya. Nanti kita lihat. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik ini digunakan untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, ini lihat. Ini kincir air ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Nanti turbinnya akan menggerakkan generator. Ya, energi pada turbin akan dirubah menjadi energi listrik pada generator. Energi gerak dirubah menjadi energi listrik. Ini adalah proses penyaluran energi listrik. Jadi kalau pada PLTA tadi terdapat dua komponen utama yaitu turbin dan generator, nantinya energi listrik yang sudah dihasilkan oleh PLTA ini siap disalurkan sampai ke rumah-rumah warga. Proses pertama tadi energi listrik dihasilkan oleh PLTA. Ada dua proses. Yang pertama, energi potensial dirubah menjadi energi gerak yang arus air tadi menggerakkan turbin. Kemudian, energi yang terdapat pada turbin diubah menjadi energi listrik pada generator. Energi yang pada turbin itu disebutnya energi gerak dirubah menjadi energi listrik. Itu proses yang pertama. Nah, kalau sudah menjadi energi listrik, siap dialirkan pada proses penyaluran energi listrik. Siap, energi listrik terlebih dahulu disalurkan melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalian lihat menara-menara pada ilustrasi gambar berikut itu namanya ini menara sutet. Nah, energi listrik yang tadi dihasilkan pada PLTA ini
disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terdapat pada menara sutet tersebut. Ya, itu proses yang keduanya. Tadi energi listrik sudah siap dari PLTA, kemudian yang kedua dialirkan melalui menara sutet. Ya. Energi-energi tersebut, energi listrik tersebut kemudian masuk ke dalam transformator. Nah, komponen yang terdapat pada proses penyaluran energi listrik yang berikutnya adalah transformator. Transformator itu fungsinya apa, Bu? Transformator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Setelah melalui menara sutet, energi listrik tersebut dimasukkan dulu ke dalam transformator. Nah, energi yang sudah masuk ke dalam transformator ini ditaikan. Ya, karena energi yang sudah energi listrik yang sudah naik tegangannya ini akan dialirkan ke pabrik-pabrik. Karena biasanya pabrik itu membutuhkan energi listrik yang cukup besar karena kan untuk keperluan produksi ya. Untuk keperluan mesin, banyak mesin yang digunakan, otomatis tegangan listrik yang dibutuhkan pun tinggi. Makanya energi listrik yang tadi sudah dialirkan ke sutet dimasukkan dulu ke transformator untuk menaikkan tegangan energi listrik tersebut agar bisa diterima oleh pabrik-pabrik atau bisa disalurkan ke pabrik-pabrik tersebut. Kan tadi energi listrik yang ada di transformator tuh sudah tinggi tegangannya. Kemudian masuk lagi ke transformator berikutnya. Untuk apa? Untuk kembali diturunkan tegangannya. Kalau tadi energi listriknya ditinggikan atau ditaikan karena mau masuk pabrik, sekarang energi listrik pada transformator tersebut diturunkan kembali tegangannya. Kenapa? Karena berikut dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Karena kan kalau rumah-rumah kita pastinya menggunakan energi listrik yang tidak terlalu tinggi tegangannya. Makanya itulah fungsi utama dari transformator. Pertama bisa menaikkan tegangan listrik, yang kedua untuk menurunkan tegangan listrik. Jadi energi listrik yang sudah masuk ke rumah-rumah kita itu adalah energi listrik yang sudah tegangannya diturunkan oleh transformator. Nah, berikutnya, tadi proses penyaluran energi listriknya sudah. Tadi kalau sudah sampai di rumah, berarti kan energi listriknya siap kita gunakan. Nah, energi listrik itu jangan sampai digunakan dengan boros. Kita harus menghemat. Di sini kalian bisa lihat banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik. Kalian bisa perhatikan, bisa dibaca, bisa diamati gambarnya ya. Perilaku-perilaku pada slide ini harus kalian biasakan supaya energi listrik tidak boros. Kalau kalian menggunakan energi listrik dengan boros, maka pembayarannya pun akan semakin tinggi. Kalau yang pakai token, tokennya akan cepat habis seperti itu ya. Jadi harus belajar hemat. Berikutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang pembangkit listrik tenaga air, sekarang ada sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Tadi kan tenaga air, sekarang energi listrik alternatif yang berasal dari alam. Keuntungannya lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di alam sehingga jumlahnya tak terbatas, kemudian jangka waktu habisnya lebih lama. Contoh dari energi alternatif tersebut adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi sumber energinya adalah sinar matahari. Peralatan yang dibutuhkannya panel surya atau sebuah alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik, yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Itu pada pembangkit listrik tenaga surya. Ingat, pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu contoh energi alternatif yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Tapi memang penggunaannya belum terlalu banyak, ya. Jadi masih sedikit, makanya kita upayakan untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga tersebut. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Selain digunakan untuk sebagai pembangkit listrik, energi matahari juga banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca di sini
Manfaatnya apa saja? Banyak ya? Kalian bisa sambil dibaca, banyak sekali manfaatnya. Kalau kalian lihat di rumah-rumah yang ada di perumahan, atau biasanya ada panel. Panel surya ini, panel surya yang ada di atap rumah, ini itu digunakan untuk menangkap energi matahari yang nantinya di dalam rumah tersebut ada alat yang mengubah energi matahari tersebut menjadi energi listrik. Memang belum semua rumah atau belum semua tempat memiliki alat tersebut, tapi di beberapa rumah kalau kalian pernah melihat itu ada yang si atapnya itu ada seperti lempengan logam. Ya, nanti lebih jelasnya pertemuan depan kita akan bahas tentang pembangkit listrik tenaga surya. Karena pekan depan kita masih belajar tentang pengetahuannya. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jadi intinya hari ini kita sudah belajar tentang proses penyaluran energi listrik, kemudian cara menghemat listrik, dan sekilas tentang energi alternatif. Untuk evaluasinya, latihannya kerjakan pada Google Form yang ada pada Classroom. Tetap kerjakan dengan baik, disiplin, dan tepat waktu. Kalian hebat, kalian pasti bisa. Tolong nak, setiap hari diperbaiki belajarnya supaya hasilnya pun akan menjadi lebih baik. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.